Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif Rahmat, Sarjana Statistika, Magister Ilmu Komputer. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi pushdown automata dalam mata kuliah teori bahasa automata. Kelompok 3 yaitu anggota Indra Maulana, saya sendiri Agus Adil Mubarok, kemudian Yanto Yahya Lutfi, Ajeng Tresnawati, Alif Alpinas, Farhan Paris Alamsyah, dan Gina Fauzi Harunia. Mekanisme kerja pushdown automata, mekanismenya adalah agar dapat menggunakan model automata pada bahasa konteks free, maka diperlukan pertama sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang sembarang atau tidak berhingga. Kedua, selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack, PDA atau pushdown automata memiliki kemungkinan sebagai berikut. Stack tidak dapat diubah atau simbol pada stack teratas akan dihapus, biasanya disebut dengan pop, dan digantikan dengan simbol yang lain, biasanya disebut dengan push. Nah, ini adalah pushdown automata. String masukannya berderet secara vertikal. Keadaannya memiliki yaitu start state, kemudian state, dan final state. Dalam keadaan itu terdiri dari tumpukan atau stack. Simbol tumpukan yaitu kepala tumpukan, di sini simbolnya adalah ada tumpukan, atas di sini simbolnya adalah Z. Simbol khusus penanda posisi dasar pada waktu 0 atau pertama. 7 tupel pada pushdown automata yaitu membahas tentang beberapa simbol yang digunakan pada pushdown automata. Yang pertama M, yaitu jumlah keseluruhan simbol. Kemudian Q itu berarti himpunan start. Sigma memiliki arti himpunan simbol input. Dan gamma yaitu simbol tumpukan atau stack. Kemudian delta fungsi transisi. S berarti step awal. Kemudian F yaitu step akhir atau final. Kemudian Z adalah simbol awal tumpukan, seperti yang tadi ada di slide sebelumnya. Q yaitu memiliki himpunan state Q1, Q2. Kemudian sigma atau inputan yaitu A dan B. Kemudian gamma yaitu A, B, dan Z. Kemudian S start state-nya dari Q1 dan final state-nya berakhir di Q2. Kemudian Z awal tumpukan yaitu Z. Pertanyaannya, apakah string A, B, A diterima? Penyelesaian, ada beberapa diagram bagan gambar di samping. Pertama, state awal Q1, top stack Z. Z ini awal atau top dari tumpukan state, atau bisa disebut dengan atas. Input string A, delta Q1 A, Z sama dengan Q1, AZ push A. Input string push itu berarti masukan. Input string B dengan tumpukan A, delta QA, B, dan A kapital sama dengan Q1, epsilon. Pop, kemudian A, pop A atau menghilangkan A. Input string B dengan tumpukan Z yaitu delta Q1, B, Z sama dengan himpunan Q1, B, Z. Kemudian push B, masukkan B. Kemudian 4, input string A dengan tumpukan B, delta Q yaitu delta Q1, A, B kapital sama dengan himpunan Q1, epsilon, pop B atau menghilangkan B. 5, yaitu semua inputan telah selesai dibaca. Maka
maka delta Q1, epsilon, Z itu menghasilkan Q2, Z. Kesimpulan diterima, berakhir di state Q2, Z. Baik, selanjutnya pushdown automata PDA untuk suatu tata bahasa bebas konteks. Contohnya, D input A, D kapital A kapital memasukkan nilai mutlak B, D kapital B, C. Dapatkah menerima string ACA? Dapat dikonstruksikan PDA-nya, yaitu terdapat 3 produksi. Yang pertama, D input A, D kapital A kapital, D input B, D kapital B, D input C. Sehingga ada 3 state, maka key atau state-nya yaitu Q0, Q1, dan Q2. S atau state awalnya yaitu Q0, F atau final state-nya yaitu Q3, sigma atau inputannya yaitu A, B, dan C, gamma atau elemen tumpukannya yaitu D kapital A, B, C, dan Z kapital. Fungsi transisi inputan elemen tumpukan sama dengan D kapital, A, B, C, dan Z kapital. Yang pertama, transisi D input ADA memasukkan nilai mutlak B, D kapital B, C. Transisinya yaitu Q0, epsilon, dan Z menjadi Q1, D besar, D kapital, dan Z. Kemudian D memasukkan A, D kapital, A kapital, dan nilai mutlak B, D kapital, B, C. Transisi Q1 epsilon D menjadi Q1 A, D kapital A, Q1 B, D kapital B, dan Q1 C. Yang ketiga, transisi ABC. Transisi Q1 AA sama dengan transisi Q1 BB sama dengan transisi Q1 CC, yaitu sama dengan Q1 epsilon. Transisi Z yaitu Q1 epsilon Z menjadi Q2Z. Kemudian D input ADA misalkan menerima string ACA. Yang pertama, transisi Q0 epsilon Z menjadi Q1 D kapital Z. Selanjutnya, transisi Q1 epsilon D menjadi Q1 ADA. Q1 AA sama dengan Q1 epsilon. Q1 epsilon D sama dengan Q1 C. Q1 C sama dengan Q1 epsilon. Q1 AA sama dengan Q1 epsilon. Dan Q1 epsilon Z sama dengan Q2Z. Lalu string diterima. Selanjutnya, deskripsi instan atau seketika yaitu Q di sini sebagai keadaan saat ini, dan U sebagai input tersisa, dan S sebagai isi tumpukan saat ini. Baik, untuk contoh VDA yang lain, the set. Di sini ada diagram yang menunjukkan transisi dalam VDA dari keadaan Q1 ke keadaan Q2. Nah, ketika Q1 akan ke Q2 ini, maka harus melewati simbol yang ada di tengah ini. Nah, A ini sebagai simbol masukan, B sebagai simbol pop, dan C sebagai simbol push. Bila dia di-reject, maka semuanya tidak akan sampai ke Q2 ini. Ini berarti pada keadaan Q1, jika kita menemukan string input A dan simbol teratas B, tumpukan B, maka kita push B. Tumpukan B di atas mengalami push C di atas tumpukan, maka dan pindah ke status Q2 dengan hasil
A, epsilon ke C. Nah, dari hasil itu kemudian mengalami pop dengan hasil A, B ke epsilon. Ketika dari hasil itu selesai, maka tidak ada perubahan dengan hasil A epsilon ke epsilon. Tumpukan kosong. Oke, materi selanjutnya saya lanjutkan. Tumpukan kosong Q2 masukkan ke tabel tersebut, dan juga Q2 nya juga masukkan. Tumpukan atas, keadaan tidak ada transisi. Transisi seperti ini dapat terjadi jika Q sampai Q2 masukkan tabel tersebut seperti di gambar, dan non-deterministik. PDA adalah non-deterministik. Di gambar tersebut ada Q1, Q2, Q3. Q1 sampai Q2, A, B sampai C. Q2 sampai ke Q3, A, B sampai C. Q1 sampai Q2 transisi. Contoh PDA L dalam kurung M sama dengan dalam kurung A kali B bagi N bagi besar sama dengan 0. Dan contoh caranya ada di gambar. Bisa lihat saja. L dalam kurung M sama dengan A kali B bagi N sama dengan 0. Ide pokok, push A ke dalam tumpukan, cocokkan B sebagai input dengan A dalam tumpukan. Dan caranya seperti di gambar tersebut, dan ditemukan juga hasilnya cocok. Di sini ada contoh soal. Misalkan diketahui suatu deret input AAA, BBB yang akan dibaca oleh mesin PDA dengan kondisi awal mesin tampak pada gambar di bawah. Nah, gambar ini merupakan contoh soal yang akan saya jelaskan dengan sebaik mungkin. Perhatikan pada posisi pointer atau penunjuk pada barisan input atau masukan masih berada di luar pada saat waktu masih sama dengan 0 atau waktu ke 0, dan tumpukan atau stack masih berada pada posisi paling bawah yaitu $, sehingga kondisi saat ini masih berada pada state Q0 atau state awal. Kemudian di waktu ke-1, lihat apabila state digerakkan ke kanan menuju perintah berikutnya yaitu epsilon, maka epsilon, yang berarti di sini tidak ada kegiatan apapun sehingga proses inputan tidak berubah dan posisinya menuju Q1. Nah, di waktu kedua ini selanjutnya posisi pointer yang semulanya masih berada di luar sekarang bergerak ke kanan. Artinya masuk ke inputan A yang pertama, dan perintah bergerak ke atas state Q1 yaitu A epsilon maka A,
yang berarti inputan A pop epsilon maka push A, sehingga data masuk ke dalam tumpukan atau stack. Jadi gambar stack atau tumpukan akan seperti ini. Kemudian di waktu ketiga, pointer akan bergerak kembali ke kanan. Artinya masuk ke inputan A yang kedua. Dan perintah bergerak ke atas, yaitu ke atas state key 1 maksudnya, yaitu A epsilon maka A. Kenapa seperti ini? Karena inputan yang diminta masih sama, yaitu A, sehingga data A masuk kembali ke tumpukan atau stack. Jadi gambar tumpukannya akan seperti ini. Dilanjut ke waktu yang keempat. Ini masih sama prosesnya seperti sebelumnya, yaitu si pointer akan bergerak ke kanan lagi. Artinya masuk ke inputan A yang ketiga. Dan perintah bergerak ke atas state key 1 kembali, yaitu A epsilon maka A. Kenapa seperti ini? Masih sama seperti sebelumnya, karena inputan yang diminta masih sama, yaitu A, sehingga data A akan masuk kembali ke tumpukan. Jadi gambar tumpukannya atau stacknya menjadi seperti ini. Ya, dilanjut di waktu kelima, di mana inputan B bertemu tumpukan A, maka hasil yang didapat ialah BA maka epsilon menuju ke Q2. Lanjut waktu keenam, masih dengan inputan B dengan tumpukan A menuju Q2, hasil yang didapat BA maka epsilon menuju Q2 dengan arah yang berbeda. Lanjut waktu ketujuh, BA maka epsilon menuju Q2 masih sama dengan yang tadi. Lanjut waktu ke-8, masukkan B tumpukan S dolar, maka yang diterima hasil yang didapat ialah epsilon S dolar maka S dolar menuju Q3, dan hasil ini diterima. Suatu string diterima jika semua masukan selesai dieksekusi dan keadaan terakhir merupakan keadaan yang diterima. Pada keadaan akhir, isi tumpukan tidak diperdulikan. Isi tumpukan dapat kosong. Terima kasih. Itu hasil diskusi kelompok kami. Ditutup. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat.